Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat hadis sahih. Syarat pertama, ittisalul isnad, sanadnya harus bersambung. Syarat yang kedua, rawinya harus adil. Semua rawi dalam sanad tersebut harus adil, artinya memiliki sifat adalah. Yang ketiga, semua rawinya harus memiliki sifat tamud dhabti, kualitas hafalan yang kuat. Ketika menyampaikan tidak salah-salah. Kemudian syarat yang keempat, adamus syudzuz, ketiadaan pertentangan hadis ini dari segi makna dengan hadis-hadis yang lain yang lebih kuat darinya. Karena ketika dia bertentangan, maka hadisnya tidak sahih lagi, yaitu melainkan hadisnya dapat disebut dengan hadis yang syadz, hadis yang bertentangan atau menyalahi riwayat-riwayat yang lebih kuat darinya. Kemudian syarat terakhir ya dari hadis sahih yaitu adamul illah. Apa arti illah? Illah dalam bahasa Arab kalau kita artikan secara etimologi bisa berarti sebuah penyakit, sebuah aib, sebuah cacat yang ada dalam sesuatu. Illah. Sama juga halnya dengan mustalah hadis. Ketika illah disebutkan dalam mustalah hadis berarti dia disebut dengan sababun khafiyun ghamidun qadihun lil hadis, yaitu sebuah penyebab hal yang khafi atau tersembunyi, sababun khafiyun tersembunyi, ghamidun yang sulit ditemukan atau sembunyi, qadihun lil hadis artinya dapat menciderai dan melukai, mengurangi kualitas hadis tersebut. Nanti illah ini terbagi menjadi dua. Ada illah yang zahirah atau illah yang jaliyah atau yang dapat diketahui dengan mudah, atau illah yang terlihat secara jelas, dan juga ada illah yang khafiyah atau illah yang tersembunyi, tidak dapat dilihat secara jelas, yang tidak dapat diketahui oleh sembarang rawi atau sembarang muhaddits. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hanya jahabidatul ulama, hanya para ulama yang mutabahhir atau ulama yang ahli dalam fan atau ilmu hadis ini. Semacam Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ali bin Madini, Imam Yahya bin Ma'in, dan lain sebagainya dari ulama-ulama hadis. Artinya apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatakan atau untuk menghukumi sebuah hadis dengan hadis yang sahih, itu bukanlah sebuah amal atau pekerjaan yang mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Artinya ada ijraat atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hadis ini, baik dari segi matan atau dari segi sanad. Setelah misalkan sebuah hadis dengan sanad dan matanya sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu ittisalul isnad, bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, para perawinya itu tamud dhabti. Yang keempat, ketiadaan syudzuz. Namun kemungkinan di situ masih ada celah untuk tidak bisa sampai kepada hadis sahih, yaitu illah. Illah dalam hadis biasanya terjadi pada hadis-hadis yang zahiruhu as-salamah minha. Artinya ketika seorang muhaddits, contohnya saya ingin menghukumi sebuah hadis, saya melakukan pekerjaan yaitu dengan mengecek hadis ini, contohnya ini muttasil isnad, perawinya adil, perawinya tamud dhabti. Apakah dia syadz? Tidak syadz. Apakah dia ada illah? Tidak ada illah. Oke.
berarti saya akan hukumi hadis ini dengan hadis sahih. Tapi penghukuman itu binisbati li, artinya penghukuman itu karena sependek atau sejauh ijtihad saya dalam menghukumi suatu hadis. Saya mengatakan hadis ini tidak ada ilahnya. Tapi boleh jadi ketika ulama lain atau ketika muhadits lain yang lebih tinggi ilmunya atau lebih banyak pengalamannya atau lebih tahu hal-hal yang mendetail dari hadis tersebut, mungkin akan menemukan illah atau menemukan cacat dalam hadis itu yang tidak saya ketemukan. Makanya oleh karena itu illah ini sangat sulit untuk diketahui. Artinya hanya ulama-ulama yang sudah masyhur ilmunya, tinggi ketinggian ilmunya, yang hanya mengetahui illah yang ada pada suatu hadis, yang mungkin tidak dapat dilihat oleh para perawi lain atau muhadis-muhadis biasa. Jika hadis yang di dalam sanadnya atau dalam matanya terdapat illah atau terdapat cacat, baik itu dari segi sanad atau segi matan, maka hadis tersebut sudah dapat dikatakan sebagai hadis yang ma'lul atau hadis yang mu'allal atau hadis yang mu'al. Ada 3 penamaan kepada hadis ma'lul. Namun nama yang lebih dipilih yaitu hadis mu'al. Ini demikianlah syarat-syarat dari hadis sahih yang perlu kita pahami sebagai pelajar yang ingin mendalami ilmu mustalahul hadis. Yang pertama, harus muttasilul isnad. Yang kedua, harus adalatul ruwah atau rawinya harus udul. Yang ketiga, harus tamud dhabti, artinya semuanya harus thiqah. Kemudian yang keempat, adamus syudzuz, ketiadaan syadz atau pertentangan dengan riwayat yang lain. Kemudian yang kelima, ketiadaan illah atau penyebab atau penyakit yang ada pada sebuah hadis yang hanya diketahui oleh jahabidzatul ulama atau ulama-ulama yang tinggi ilmunya dari para jumhur al-muhadditsin. Inilah syarat-syarat yang atau ta'rif dari hadis sahih. Awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami syarat-syarat atau pengertian dari hadis sahih yang begitu sulitnya atau pengertian dan syarat-syarat hadis sahih yang cukup berat, maka saat ini kita akan mempelajari tentang apa itu hadis hasan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa hadis makbul terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sebetulnya ada beberapa ulama-ulama, khususnya ulama mutaqaddimin yang tidak terlalu membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan. Beberapa di antara mereka yaitu seperti Imam Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Hibban atau Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi dan lain sebagainya rahimahumullah. Mereka tidak terlalu membedakan antara sahih dan hasan walaupun mereka tahu perbedaannya. Hal itu dapat diketahui dari kitab-kitab mereka seperti kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim atau kitab Sahih Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Kita akan mengetahui pengertian atau syarat-syarat dari hadis hasan pada perjumpaan selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.